Ngapain kita? Oke, balik lagi di channel dari Leandri. Malam ini kita mau nge-review si Mio telur asin. Soalnya kemarin si Mio telur asin sempat masuk bengkel karena tidak hidup. Buat cuplikan-cuplikannya ntar aku tampilin. Kenapa bisa sampai masuk bengkel, harus turun mesin sampai akhirnya di bore up. Jadi sekarang aku lagi sama siapa nih Om? Kevin. Om Kevin dari O2 Garage. Yes. Oh. Yang ngebangun motor aku si Mio ini sampai sekarang tenaganya top chair. Nanti pokoknya kalian lewat dulu. Gak apa-apa. Pokoknya yang kebuat tenaganya asik banget, nyentak banget tuh. Jadi kalau kalian sempat lihat video reviewnya yang Mio kuning, nanti aku cantumin di kanan atas. Itu nggak beda jauh. Bedanya adalah cuma stroke up-nya doang. Kalau aku nggak stroke up, nggak usah basa-basi, langsung aja kita tanyain ke Om Kevin apa aja di si Mio telur asin ini yang dirubah dari sektor mesin dan CVT. Karena aku belum main body ya guys. Modinya belum ada uang soalnya. Belum ada waktu deng. Jadi Om, apa aja sih yang diganti di Mio telur asin aja? Aku oke. Gitu. Salting banget jadi lagi kemarin. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak sih ya, standar lah. Karena dia memang udah ngebul dari awal. Sama aku dirubah dari pistonnya di oversize 100, kita ambil yang jenong. Oversize 100 ya? Yes. Oversize 100, ambil yang jenong, lalu kita karburator kita pakai P26. Okay. Dari Nibi. Produk Nibi itu produk jarang sih kalau buat sekarang gitu. Lalu kita masuk ke noken asnya, kita pakai aftermarket. Ya bla 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 T1 ya. Oke, ya. Jangan disebutin karena nggak sponsor guys, karena nggak sponsor. Iya lah. Bla 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 T1 dia ya karena apa ya? Dari semua Mio, karena aku rata-rata bikinnya speknya spek harian di 135-an. Karena kebetulan motor ini untuk mencari cuan. Oke, betul. Biar dia aman juga di 135-an. Semua spek yang aku bikin adalah untuk harian rata-rata jadi 135. Nakon asnya bla 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 T1. Okay. Lalu masuk kita ke CVT. Oke, berarti yang udah diganti adalah noken as, seher, terus di sektor mesin. Sektor mesin itu ganti nggak sih? Sektor mesin kita sudah clear. Udah clear. Nggak sejauh itu karena itu. Yang kita ada beberapa part saja yang kita remajakan akhirnya. Okay. Kalau di engine ya, bagian engine. Blok mesin itu ganti nggak sih? Blok mesin nggak. Cuman boring kita yang pasti. Head kita porting saja, porting dan polish. Lalu kita remajakan juga klep-klepnya. Okay. Per klep kita tetap pakai yang original. Gitu. Tapi diganti ya karena per klep yang lamanya udah nggak. Yes. Okay. Udah cukup lemah kayaknya, lemah banget. Udah loyo guys karena motor ini udah mengulang tahun, tapi karena di refresh lagi jadi 0 lagi. Oke, kita lanjut nih ya ke bagian CVT. Dari bagian CVT, standarisasi bagian permetikan adalah bagian CVT itu bubut-bubut puli. Sebutnya kirian mungkin ya? Yes, bagi kirian itu bubut-bubut puli. Bagian rumah rollernya kita derajat. Kalau itu spek dapur ya? Jangan. Spek dapur ya. Spek dapur. Spek dapur itu dapur. Lalu kita roller ya umum lah. Kita pakai untuk spek dari harian dengan beban sekian, kurang lebih sama ya. Dengan beban yang sama saya ambil ratanya aja kali ya. Saya ambil di jadi saya dan aku nih. Wow. Aku aja ya. Si gua teh. Panas gua nyangu.
Ayo Oke, kirian kita pakai di roller 9 gram rata. 9 gram rata. Itu bla bla R belakangnya. Oh, itu aku juga nggak tahu sih kebetulan. Oke. Oh gitu. Ya ternama bla 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 R. Oke. Terus untuk mangkoknya, tutup mangkoknya kita pakai yang standar karena kalau misalkan kita melakukan hal lebih di tutup mangkok Mio ini original Mio itu cukup lemah. Oh, oke. Karena kita juga berpikir mau pakai yang bagus aftermarketnya ada. Cuman kebutuhannya nggak sejauh itu. Gitu. Karena dipakai daily juga kita ngincernya bukan untuk kebut-kebutan speeding keras, enggak lah. Kita ngincernya durability ya, semua balik lagi. Jadi kalau misal kalian mau bangun Mio, pikirin dulu kalian ngincernya untuk apa. Kalau emang untuk ya mau naik 180 spek gelap, nggak tahu berapa gitu kan. Jadi ya itu mah siap aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang ngincernya buat kerja, buat harian kalian pakai Mio, buat lucu-lucuan juga gitu, ya kalian ngincernya berarti durability. Kayak yang kemarin Mio Silver si Zenio juga sempat aku review nih Om. Oh, oke. Kebetulan speknya ini tuh lah, kalian bisa nonton aja videonya deh gitu. Ya. Kebetulan emang kalau dari sektor mesin dia lebih maju banget ya dari mesinnya. Dapat spek mesinnya dia lebih enak ya. Lebih enak, karena memang nggak semua sama. Oke. Kalau untuk bikin perbandingan, yang Zenio, yang Sporty Silver ya, Silver itu dibanding dengan yang saya pun beda jauh. Speknya sama, tapi udah banyak banget tuh yang digantinya gitu. Gitu, pokoknya dapur Lah itu mah susah. Walaupun ada beberapa yang di-infoin, beberapa yang diganti ya. Terus untuk dari si Mio, berarti ke permajaannya nih, karena Mio Telur Asin dari 2005 sampai sekarang 2022, 17 tahun Om. Capek banget ini mesin, CVT segala macamnya. Mulai dari kaki-kaki, terus mesin CVT tuh udah pasti capek. Ada lagi nggak sih yang diganti dari kaki-kaki? Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi lagi ngebahas sih kaki-kakinya ada yang dibenerin atau ada yang diganti atau gimana tuh? Kalau kaki, jadi kita kalau aku di sini ya, sebelum kita repair atau kalau bicara restorasi, kita nggak bicara ini ya, nggak bicara nanti atau berlama-lama lagi. Konsumen datang, Om Bang, Bro, gue pengen restorasi nih. Semua kita udah langsung breakdown, kita list, semua harus diganti gitu. Kalau misalkan yang Bro Derry nih masuk, nah itu semua aku cobain dulu, kaki-kaki aman tidak. Kalau aman ya nggak perlu. Jadi ibaratnya motor datang, di reset dulu nih apa aja yang kerusakannya atau ada yang harus diganti. Betul. Kalau misalnya oke, ya udah tinggal diganti aja gitu ya. Kalau aman ya ngapain kita ganti. Betul. Jadi jangan, bengkel juga no tipu-tipu guys. No tipu-tipu. Berarti semua terbuka. Spek yang barang yang kita beli, konsumen bisa lihat. Karena di list, difotoin juga jadi aman. Buat kalian yang mau restorasi sebenarnya langsung datang aja nih ke O2 Garage di Jalan Soekarno-Hatta berapa Om? Jalan Soekarno-Hatta 494. Tapi gini, brother, sebenarnya kalau bicara O2 Garage ini, itu kita juga ada bengkel mobilnya. Berarti kita O2 Garage ini, narik dulu O2 Garage itu apa sih sebenarnya, tempat apa ya berarti? Jatuhnya kayak prinsipalnya. O2 Garage itu prinsipalnya dari O2 Garage ini tuh kepalanya deh. Awalnya dari mobil. Awalnya dari mobil. Cuman kita circle-nya aku di sini nggak hanya main mobil gitu. Jadi teman-teman aku tuh ngajakin, ayo dong kita buka bareng nih, apa begitu. Nah akhirnya kita ambil turunan. Nah dari mobil O2 Garage bengkelnya, lalu O2 Auto Care dari si cucian mobilnya dan detailingnya, lalu O2 Moto Auto Care itu turun lagi ke motornya. Sektor motornya. Ya karena sekarang anak-anak mobil juga pada main motor, anak motor juga pada main mobil, karena emang kalau udah hobi otomotif, ngomongin hobi otomotif susah gitu Om. Pasti sektornya di situ-situ lagi dan anak-anaknya yang ketemu itu lagi. Pacar nomor sekian. Kalau lu laki. Yang jelas jangan tahu bil. Kalau bukan lu bukan lagi, cek pos. Di mana yang di sini gitu. Jadi pokoknya jangan sampai tahu bilnya juga ya, karena berbahaya kalau tahu bilnya.
Oke, berarti dari sektor outdoor garage-nya ada mobil, ada motor, ada tempat cuci, ada tempat detailing juga. Painting ada, semua ada lengkap. Karena kalau kalian lihat, ntar aku kasih lihat si videonya. Di sini tuh bukan cuman motor doang, mobil juga ada, body repair ada, mesin juga ada ya Om. Di sini untuk mobil kita fix bisa banget engine perform karena kita mainnya suka disentul juga. Wah, oke, suka balap. Ala-ala. Balap ala-ala sentul, standar sentul katanya. Oke, lanjut lagi. Berarti C2 Garage buat kalian yang mau datang nih, langsung aja datang ke sini. Nanti aku cantumin Instagramnya, Instagram Om Kevin juga nanti aku cantumin di sini. Paling ada lagi nih Om, dari kita balik lagi ke Mio nih. Oke. Jadi apa nih? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara Mio hari ini jadi motor hobi ya. Betul. Jadi bukan motor lagi yang B aja. Betul. Biasa banget, yang buduk aja ada harganya sekarang. Ya. Gitu. Buduk warna kuning, wah udah susah kelar tuh. Sesungguhnya sih ya, bukan hanya berbicara 3 warna itu yang dominan sekarang, bicara mahal, bener. Bicara rare-nya. Semuanya udah mahal, udah hampir rata. Cuman mungkin nilai value-nya yang berbeda. Ya. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman juga nih rekan-rekan pengen rubah atau modifikasi atau restorasi itu berhitung dulu aja karena cukup kaget sebenarnya. Cukup kaget saya juga. Cukup kaget. Dalam waktu beberapa bulan aja naik spare partnya lumayan. Kayak aku tuh hampir ada nggak beberapa guys, masalahnya ada berapa puluh yang diganti dari si spare part Mio ini, dari mesin, CVT dan kaki-kaki. Yeah. Pas lihatnya, waduh, pokoknya lumayan. Ya wajar sih, tapi motor juga udah berapa belas tahun ya kita maksudnya. Tapi kan memang akhirnya memilih ya. Tapi akhirnya memilih untuk menjadi telur asin proyekan. Karena memilih di saat kita mau, ya intinya kita main motor, kita punya unit nih ceritanya, mau motor mau mobil terserah deh. Kan kita memilih menyesuaikan juga semuanya kemampuan. Ada ngabers. Menyesuaikan semuanya lah. Ya kalau misalkan kita hari ini pengennya seperti ini, lakukan aja nggak apa-apa. Ya. Kalau bicara kepuasan itu udah pasti. Karena aku juga pengen ngebenerin restorasi Mio telur asin tuh, pengen dilihatnya enak, estetikanya enak, mesinnya enak, nggak ada mogok-mogokan untuk harian gitu. Ya jadinya buat kenyamanan kita sendiri ya. Jadi semua ada privilege-nya lagi gitu. Yeah. Oke, berarti oh ya, lupa sebelumnya like juga video ini, subscribe juga jangan lupa, terus follow Instagramnya Kevin Siagian 234, nanti ada di sini Instagramnya buat yang nanya-nanya. Terus jangan lupa follow juga Instagramnya O2 Garage buat kalian yang mau restorasi mobil, restorasi motor, detailing dan lain-lain segala macam. Oke, kita lanjut lagi setelah iklan yang lewat tadi. Buat iklannya yang apa, nanti tonton sampai akhir video makanya. Jadi dari Mio dulu nih Om, balik lagi ke Mio. Apa aja? Kan tadi udah mesin, CVT dan kaki-kaki. Apa udah ada lagi atau apa? Kelistrikan gimana? Kelistrikan sih standar ya, maksudnya karena arusnya AC, kita rubah full AC. Oke, oriannya AC ya? Yes. Lalu untuk ininya apa? Kiproknya kita ganti pakai MX sih. Pakai MX. Original MX. Jadi supply-nya juga stabil sih ya. Gitu. Jadi selain Toger punya yang kuning udah merubah jadi Mio Midut, Mio Dangdut. Mio Dangdut. Dia beli lagi Mio Silver. Ternyata kondisi mesinnya ya sosok lah ya, pemakaian juga sama. Nah, kalau itu sih udah mah rusak didiemin. Sosok jadinya. Agak lebih repot. Lebih repot. Gitu. Oke, terus dari motor aku udah aman nih. Untuk dipakai harian ready, walaupun Andrean dulu ya. Pasti, Andrean pasti. Seminggu 2 minggu lah aman, bicara aman. Lalu nanti Bro Derry bisa balik lagi ke sini, kita tune up lagi, kita setting lagi, klepnya ini itunya kita puller lagi, kurang lebih begitu. Sampai ke karburator kita setel lagi. Karena lagi Andrean itu harus dibasahin terus bensinnya. Pasti pembakaran juga emang harus bener-bener banget. Nanti pas udah beres itu kisaran ya seminggu 10 hari ya. Nanti baru kita setting optimumnya lagi. Gitu guys. Nah, sekarang penasaran nih. Ada Mio karbon-karbonan ini yang Mio Dangdut ini punya Stoger yang awalnya warnanya kuning. Kalian bisa nonton aja juga videonya. Ya BTW, sorry banget nih kalau misalnya suaranya ada noise kendaraan karena emang kita syutingnya agak pinggir-pinggir jalan
dan posisinya emang pinggir jalan sih. Jadi buat kalian yang nyari O2 garage emang nggak susah karena posisinya pinggir jalan banget gitu. Ah iya, sayar aku berapa ukurannya? Ini 54,5. Sayar aku 54,5, anjir jauh juga ya kalau 57 ya. Gitu. Nah, lalu jadi nanti buat reviewnya si Midut ini tunggu aja videonya selanjutnya. Om Kevin, mungkin ada motor Om Kevin. Kenapa? Pertama salah satunya kenapa aku bisa kesini karena Om Kevinnya juga pakai Mio guys. Jadi udah lah kata aku speknya samain aja setelah dari beribu-ribu curhat tuh. Ini motor nggak tahu mau digimanain karena untuk dipakai daily takutnya jebol, takutnya nggak. Aku pokoknya motor nggak mau susah nyala, pengen awet ya kayak gitu-gitu segala macam. Pengen tenang juga dipakainya. Mau di-spill nggak motor Om dikit? spek sama sih ya. Spek sama. Cuman kalau yang aku itu ini yang persis belakang aku itu lebih ke original ya. Mio Smile hitam original. Tahun berapa? Original juga sih. Tapi tetep lah Mio. Ya looknya sih tetap OM ya. Iya dong. Karena kita pecinta OM. Gitu. Ya proper lah ya. Proper ya. Proper. Dan enak dipakai. By the way, thank you buat teman-teman proper Mio yang selalu menginfluence kita gitu. Dan selalu menaikkan harga untuk Mio digoreng karena saya jadi repot mencari barang-barangnya jadi mahal. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu seruannya. Velgnya kita pakai jari-jari, kalau yang aku jari-jari. Slipper Mio. Slipper Mio. Aliran. Jari-jari karena ini Smile, dia pakai CW sih aslinya, pakai velg racing ya. Ya karena tahun baru ya. Ya. Dirubah ke yang ini jari-jari, originalnya Mio juga. Lalu spek mesin sama. 135. Ya pengereman mungkin atasnya sih ya yang diganti. Bagian master remnya ganti. Pakai RCB. Pakai RCB. Ya kalau enak lah RCB mah sosok gitu. Ya cukup lah gitu ya. Cukup lah. Untuk menekan beban-beban kita. Mungil-mungil ini. Ya kita kan anak-anaknya kecil banget soalnya. Paling kecil tuh. Ya nggak jauh-jauh sih itu aja. Okay. Yang penting enak dilihat. Shockbreaker pakai KTC Extreme kayak gitu-gitu. Untuk mau restorasi Mio dia masih kebingungan kayak aku kemarin. Kira-kira gimana nih? Saran dan apa nih yang harus dipersiapin? Yang dipersiapin motornya dulu ya. Betul, okay. Motornya pasti. Oke. Arah kita menentukan kemana sih. Jadi itu tuh semua ada kategori ya. Kita main di racing loop atau sekedar nyaman. Ya. Untuk ya kayak yang aku ya kayak yang Broderi sekedar nyaman dipakainya, bertenaga juga itu bisa, atau kita bener-bener head on, racing look oke, barang-barang yang top-top semua bisa, itu tergantung. Lalu mau apa lagi ya, kita mau bikin di full original juga sama sakitnya, sampai ke baut-baut kita kejar. Kadang juga kalau misalkan lagi niat banget sampai ngejar bautnya tuh yang disesuaikan parah gitu. Okay. Karena yang produksi Mio motornya yang nempel di motor itu dengan produksi yang sekarang, kalau kita terkadang cek katalog part Yamaha itu berbeda bentuknya gitu. Nah, itu yang bikin perih gitu. Benar. Jadi buat kalian yang mau main Mio, siapin aja budget sama kalian alirannya mau kemana sih. Karena kebetulan kalau aku ngincernya emang slipper Mio sama Om Kevin bareng searahan tuh kita. Ya enggak, ya kencengnya cukup, bensinnya juga boros. Yang cukup lah pokoknya. Jadi ya emang karena Mio tuh tetap borosan original daripada udah di bore up, percaya. Jadi paling ada lagi Om yang mau disampaikan buat anak-anak mau main Mio dan lainnya? Cukup ya, itu aja ya dari kita ya. Jadi jangan lupa paling segitu aja guys dari aku dan Om Kevin untuk review tentang si dunia permioan duniawi ini. Paling ketemu lagi nanti kita review Mio si Midut ini, karena aku juga penasaran sama mesinnya, penasaran sama suaranya. Nggak bakal dulu di spill suaranya kayak gimana. Next season ya, kita tungguin. Paling segitu aja dari aku. Daryl Landry sign out, keep safety di jalan dan tetap berhati-hati dalam berkendara. Jangan lupa baca doa selalu, keep safety ride. Daryl Landry sign out. Om Kevin sign out. Om Kevin sign out. Kenapa jadi Om Kevin sign out? Oke, segitu aja dari aku guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.
Boleh nanti dimasukin. Kemarin udah 130 stroke up, terus pengen naik lagi, pengen apa tuh? Apa yang dikejar sebenarnya? Kita lagi mesen baut-baut Proti titanium. Oh, titanium blue gitu? Yes, full body CVT frame. Spillnya dikit aja, nggak usah terlalu lama karena nanti untuk video selanjutnya si 150 cc Mio bore up, nggak tau lah, pokoknya nggak jelas, mesinnya udah nggak jelas pokoknya. Ditungguin aja karena nanti aku bakal nge-review si Mio dangdut ini, si Midut. Ntar juga mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol sama Toger.